thank you, we praise you. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian kami mau belajar firman. Berkati kami semua secara dahsyat dan power dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Raja kita yang mulia. Hari ini adalah hari kemenangan. Kasih senyum kanan kiri. Sebab kematian tanpa kebangkitan tidak ada artinya. Dan Yesus telah mati, Dia mengalahkan maut, dan maut tidak punya kuasa. Dan roh yang membangkitkan itu tinggal di dalam hatimu. Kira-kira hidupmu bahagia, sejahtera, makmur, dan sentosa, gemari, palo, jinawi apa enggak? Kalau sampai hari ini engkau enggak bisa bahagia, ada perlu yang diubah itu. Kalau engkau masih babak belur hidupmu, perlu ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan selalu buat sesuatu yang baik buat anak-anak yang dikasihinya. Dengerin baik-baik. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan sebelum dibangkitkan, Dia naik ke surga. Dia ngomong begini loh, ini tidak bisa ini. Anak-anakku yang kukasih tinggal sendirian. Dia pasti akan babak belur. Karena bumi ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Makanya kita butuh Tuhan dan perlu Tuhan. Dan Yesus ngomong di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ada penolong yang ditentukan Tuhan dalam hidupmu. Ada malaikat Tuhan yang menyertai setiap langkahmu. Perhatikan, tidak hanya malaikat saja loh. Di ayat ini ngomong begini, supaya menyertai kamu selama-lamanya penolong itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa itu? Di Roma 8 ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, powerful itu enggak? Dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di Kisah Para Rasul jelaskan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, power untuk bersaksi. Hidupmu kira-kira memble atau bahagia? Senyum dulu dong kalau bahagia. Ini udah sarapan semua belum nih? Oh, ganteng-ganteng pakai batik semua, keren-keren semua. Tuhan tinggal di dalammu, kamu masih jerit-jerit, nangis-nangis, itu perlu bertanya sama Tuhan. Kok piye ya apa iki aku Tuhan, iki pusing, aku stres ini. Udah bingung. Jalan sama Tuhan. Saya bilang Bapak kita Bapak yang baik. Yesus sebelum kita bertobat, Dia rela mati di kayu salib yang peringati kemarin hari Jumat. Mati menderita buat kita, supaya kita diselamatkan. Mati, setelah mati Dia nggak hanya mati, Dia bangkit dari kubur yang hari ini kita peringati. Dan kuasa yang membangkitkan itu tinggal di dalam kita. Tujuannya supaya apa? Kita itu berkemenangan di muka bumi ini. Dan kita menikmati janji Tuhan, supaya hidupmu itu lo tidak merana, menderita, stres, bingung, kacau, gegeran, berantem. Itu gara-gara apa itu? Karena kita ngikutin prinsip dunia, cara dunia. Dan apa yang terjadi, kita nggak ngikutin kehendak Tuhan, kita ngikutin mau kita sendiri, ujungnya babak belur. Tetapi Tuhan berikan rohnya, Roh Kudus. This real manifestasinya, kuasanya kita bisa nikmati. Tuhan yang manifestasi dalam diri kita itu namanya Roh Kudus. Sekarang Yesus secara fisik kan di surga. Betul apa enggak? Yang menyertain kita sampai hari ini adalah Roh Kudus, yang harusnya kita bergaul setiap hari, yang harusnya kita hormatin, hargai. Dan tadi orang-orang itu, kenapa kok bisa dijamah Tuhan? Wong saya nggak sentuh, saya nggak jamah kok. Itu tidak ada urusannya dengan saya, karena kerinduan dan kelaparannya akan Tuhan, menikmati Tuhan. Sampai hari ini nangis loh ibu itu, nggak tahan loh hadirat Tuhan, ya nggak? Ya nangis kan, pengen nangis kan. Tuhan sedang jamah hatimu kok. Ada orang yang nggak tahan, bergetar di dalam hatinya. This Tuhan itu tangible dan touchable.
Semakin kita bergaul dengan roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati, dia semakin nyata. Bayangkan Bapak Ibu, hidupmu itu disertai, dipenuhi dengan Roh Kudus loh, yang harusnya kita ngerti. Bayangkan kalau engkau setiap hari ngerti pribadi ini, berjalan setiap hari, melangkah setiap hari bersama dia, dan engkau dituntun olehnya, semakin ngerti kehendaknya, berjalan dalam pusat maunya. Sini Bang, itu sama saya. Sini. Roh Kudus diam di dalam kamu, dia menyertai kamu. Ketika saya berjalan, ibarat saja ini pemain keyboard ini Roh Kudus nih. Saya berjalan, dia menyertai. Saya makan di restoran, dia duduk di situ. Ketika saya nyembah Tuhan, dia juga sama-sama. Ketika saya marah-marah, kira-kira dia ngapain? Di Efesus 4 ayat yang ke-30, coba buka ayatnya. Sekarang jangan pegang handphone, lihat saya aja. Kalau pegang handphone nanti kamu buka yang lain-lain nanti. Saya ini diundang dari Jakarta ke sini, ongkosnya mahal, hotelnya mahal, pesawatnya mahal, makannya mahal. Kamu mesti dengerin, ini mahal harganya ini. Ini penting sekali. Dia menyertai kita. Ketika dia nangis, kita stres, dia menghibur kita. Loh, kamu kok merasa Tuhan nggak jawab, itu ngapain? Pernah ada yang merana, kok Tuhan jauh nggak, Tuhan jawab saya, aku kok disakitin. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Kok kelihatannya nggak perlu dikotbahin semua ini. Ada yang merana, ada yang menderita, ada yang terluka. Kira-kira Tuhan di sampingmu ngapain ini Roh Kudus ini? Hibur kamu nggak? Yang kamu sedang merana kesepian, yang jomblo-jomblo, aku kok belum dapat jodoh, ini udah umurku hampir 40 tahun, ini udah mau expired, mana? Kira-kira dia ngerti nggak sih? Ketika kita punya persoalan yang berat, dia ngerti nggak? Dia jalan. Kita lagi ke gereja, dia duduk juga bareng sama kita. This real pribadinya. Kita nyanyi, dia ikut nyanyi. Ya, ketika engkau marah-marah, kira-kira apa yang terjadi? Ketika engkau berzina, ketika engkau selingkuh, kita memaki-maki orang, berbohong, menipu, melakukan kejahatan, kira-kira ngapain? Ini roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati, yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita, yang mengurapin kita. Makanya di Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sikap kita yang jelek, nggak ada yang sikapnya jelek, nggak ada yang suka marah-marah kan ini. Ibu-ibunya kelihatannya manis semua, bapaknya juga romantis semua ini. Katakan, ini orang yang diberkati semua loh di sini. Ketika engkau teriak-teriak histeris, uncontrol, sedang khawatir, stres, kira-kira dia ngapain? Ketika engkau melakukan hal yang busuk-busuk itu loh, yang jelek-jelek itu loh, dia sedih dan berduka. Nek kamu terus lakukan itu tanpa kamu sadarin, dia berluka. Ketika kamu berzina, melakukan dosa terus tidak mau bertobat, kan Roh Kudus itu kan suci, namanya aja Roh Kudus. Benar apa enggak? Dia nggak lagi mau sama kita. Karena rohnya kudus kita najis. Akhirnya seperti yang dialami oleh Saul, akhirnya seperti yang dialami oleh Simpson. Karena tidak bertobat, dia meninggalkan kita. Karena nggak bisa menyatu dengan kita. Dan apa yang terjadi? Kita hidup sendirian dan hancur hidup. Thank you. Ngerti nggak ini? Dan akibatnya ketika kita melakukan dosa terus, di ujungnya di Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10, apa yang dikatakan di sana? Ini baru pembukaan, ini tadi udah dikasih warning 1 jam saja ya Pak. Ini baru sudah setengah jam ya ini. Bilang, jangan dong Pak, lanjut, bilang gitu. Aduh, terima kasih ya, ini orang haus semuanya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Siapa ia itu? Allah Bapa. Di kitab Yakobus dijelaskan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu diingininya dengan cemburu. Diingininya dengan cemburu.
Makanya orang itu hidupnya ngawur karena nggak hormatin Tuhan, nggak sadar akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut dilihat orang karena kita udah pelayanan. Oh, ada orang yang nanti gimana ya, nanti aku kan jelek, nanti gimana, nutupin di luarnya. Takut akan Tuhan. Kamu sendirian. Bapak-bapak yang ada bisnis di luar kota sendirian, engkau tetap hidup benar, tetap hidup kudus, pikiranmu tetap kudus. Engkau di mana saja engkau tetap melakukan kebenaran. Nah, ketika kita melakukan itu, hidup benar terus, tetap main, coba main. I just want to praise you. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita melakukan dosa terus dia berduka tersakiti. Tidak heran ada orang-orang kayak begini keras kepala. Maunya sendiri, benernya sendiri, kalau ditegur marah. Terus ngelawannya pakai firman. Nggak ada di sini ya. Pernah nggak dimarahin, ditegur, dimarahin terus ngelawan pakai firman? Pernah nggak? Kalian ini udah sarapan belum ya? Kok kelihatannya mukanya nih bengong semua ini. Ada kan? Kayak begitu kita. Sebenarnya itu orang sombong, orang belagu, orang keras kepala. Kalau seperti itu terus kamu berharap diurapin Tuhan, nggak bisa. Ingat nggak apa yang dialami oleh Daud ketika dia melakukan dosa dan pelanggaran, dan Roh Kudus, dia takut Roh Kudus diambil daripadanya. Dia nangis, dia teriak, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu persis kalau hidup kita tanpa Roh Kudus, nothing, tidak ada kuasanya. Hidupmu babak belur. Karena yang kita hadapi itu setan setiap hari, roh jahat setiap hari. Dan setiap hari kita harus memutuskan berbagai keputusan. Keputusan itu harusnya sejalan dengan firman loh. Apapun juga, setiap hari kita harus berhadapkan dengan keputusan. Harusnya setiap langkah kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dia mau, apa yang diinginkan, sehingga perjalanan hidup kita ini akan dibuat berhasil dan beruntung. Kenapa kok hidup kita ini babak belur? Karena kita nggak jalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita jalan mau kita sendiri. Kita nggak memiliki kepekaan lagi dengan Tuhan, sehingga dagingmu yang ngontrol, emosimu yang mengendalikan, egomu yang menguasai. Kristen ibadah ke gereja, tapi kelakuannya jahat, busuk, dan bejat sekali. Terus berharap masuk surga. Tanpa sadar, semua sikap busuk tadi melukai perasaan hati Tuhan. Istri yang dilukai oleh suaminya, apa yang terjadi? Luka begitu rupa. Nangis dan jerit. Bahkan ada yang kepahitan luar biasa. Marah luar biasa. Benar apa enggak ibu-ibu? Nah, karena kebutuhan semua perempuan itu dicintai, dikasih, dan sayang. Ibu-ibu tak bela kok, nggak ada yang amin gitu loh. Kok belum apa ini loh. Karena wanita perlu dicintai, dikasihi, disayangin. Perlu touch meaning, sentuhan penuh makna suami-suami. Dan kalau bisa dikasih uang jajan lebih, yes gitu. Ketika disakitin dan dilukai, perempuan itu begitu sensitif. Dan Roh Kudus pun juga sama dengan sikap dan tindakan kita. Padahal di Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kita peringatin hari ini, kuasa kebangkitan. Katakan kuasa kebangkitan. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapa itu? The Holy Spirit, Roh Kudus, yang tinggal di dalammu, yang menyertai kamu, yang mengurapi kamu. Ketika kita ini jadi orang Kristen yang bergaul erat dengan Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Kemarin saya sudah ajarin, cari aja di YouTube, nama channelnya Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cari, saya ngajarin tentang kedalaman hidup di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita setiap hari berjalan hormatin Tuhan, kita hargai, kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, bercakap-cakap, ngomong dengan Dia. Ini saya lakukan bertahun-tahun, setiap hari saya bergaul Roh Kudus. Apa yang kau mau? Ketika saya duduk di bangku itu sebelum naik, Roh Kudus apa yang kau mau? Buat pribadimu real dan nyata. Bukan aku yang kelihatan, tapi kuasa-Mu. Buat aku berjalan dalam kematian setiap hari, supaya aku semakin kenal Engkau, semakin ngerti kehendak-Mu. Kehidupan yang bergaul dengan Tuhan itu, akhirnya kita memiliki kepekaan yang tajam. Seperti yang dialami oleh Daud ketika dia ditegur,
Dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu dari hadapan. Dia tahu persis, Daud tahu persis ketika dia tanpa pengurapan Tuhan, tanpa Roh Kudus, dia akan mengalami kegagalan, dia akan mengalami peperangan dan kekalahan, hidupnya akan hancur. Dan ketika dia bertobat dan berubah, di Kisah Para Rasul dipromosi Daud, the man after my own heart, orang kesayangannya Tuhan. Sampai hari ini bangsa Israel pakai bendera lambangnya bintang Daud, raja yang masuk, raja yang terkenal. Karena saya bilang, ketika engkau berjalan bersama Tuhan setiap hari, hormatin Tuhan lebih dari apapun setiap hari, sebenarnya engkau sedang menulis sejarah dalam hidupmu. Berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam pengurapan, berjalan dalam perkenanan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan setiap hari, sedang menulis sejarah. Dan nanti anakmu, cucumu, keluargamu, generasi yang akan datang akan mengingat engkau bahwa engkau adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Jadi ketika hari ini ada sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak berkenan, yang masih disimpan di dalam hatimu, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Ketika engkau bertobat dan berubah dan berjalan, mulai berjalan bersama Tuhan, nanti engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan, pengurapan demi pengurapan, kuasa demi kuasa, pengaruh demi pengaruh, otoritas demi otoritas, hikmat semakin powerful. Karena kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, pada urapan satu pada urapan yang lain, dan tiba-tiba Tuhan bawa ke dalam level yang berbeda hidupmu. Coba kekristenan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan berpikir aku udah minggu ke gereja kok, aku udah pelayanan dan lain sebagainya. Benar nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ketika hari ini kita bertemu dengan Tuhan, dipanggil Tuhan, dan kita menghadap Tuhan, nih loh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan melengos, kata orang Surabaya, mateng kita. Bukan babak belur lagi, bebek belur lagi. Kita kan harus didapatin memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Makanya perlu bergaul dengan Roh Kudus tadi loh. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, dia semakin real, semakin nyata. Ketika kita bikin dosa, dia akan templak di dalam hatimu. Salah loh, itu tidak benar. Siapa yang pernah melakukan dosa dan pelanggaran, udah tahu salah dilakukan, kamu tetap marah, bisa saja, atau melakukan dosa apapun. Terus ketika kamu mulai sendiri, tiba-tiba ada rasa yang tidak enak yang di dalam. Pernah ngalami nggak? Angkat tangannya. Pernah kan ngalami? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hatimu. Hati di mana? Coba pegang. Hati itu di sini nih. Ini jantung dan paru. The belly. Alkitab katakan, dari perut orang akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati orang. Di sini. Ini banget tinggal Tuhan. Makanya ketika kita melakukan dosa, kadang rasanya tidak enak yang di sini. Saya sering ngomong sama istri saya ketika ada sesuatu yang kok aku ngerasa nggak enak, ini ada apa ya? Terus saya tanya Tuhan, tiba-tiba disingkapkan gini, hari ini ada yang tangan sebelah sini sakit nggak? Tangan sebelah mana ini ya? Kiri, ada yang sakit nggak? Ada yang sakit? Ada? Sakit tangannya? Sakit? Siapa yang tangannya angkat tangan? Berdiri. Yang tangannya sakit berdiri. Ibu sakit tangannya, berdiri. Saya mau doain ibu. Tangan yang sebelah sini. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. Berdiri Pak. Na. Aku berdoa, yang sakit berdoa, arahin. Angkat tanganmu yang kiri tadi. Aku lepaskan urapan kesembuhan sekarang. Be healed in Jesus name. Aku berdoa ada kuasa yang mengalir di sebelah tangan,
diakhiri oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kebangkitan Yesus yang kita peringatin hari ini. Aku berdoa, Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Aku lepaskan pengurapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku patahkan, hancurkan setiap sakit penyakit, kuasa roh jahat dalam bentuk apapun. Aku berdoa urat saraf, urat nadi, pembuluh darah, otot, semuanya normal mulai hari ini. Normal, normal dalam nama Yesus. Amin. Perasaan apa Bapak tangannya? More better? Jauh lebih baik? Silakan duduk. Nanti Tuhan akan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Menghormatin Tuhan lebih dari apapun. Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Ketika kita bergaul terus, akhirnya Tuhan akan bawa kita semakin hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yesus mati di kayu salib demi kita, dan Dia bangkit dari antara orang mati supaya kita ini diselamatkan, mengalami kemerdekaan. Sekarang kita buka Roma pasal yang ke-6, mulai ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini ada semua orang pernah mengalami baptisan kan? Baptisan ditenggelamkan kan? Ketika kita ditenggelamkan itu bukan kok menjadi manusia baru sebenarnya. Kau akan menjadi manusia baru ketika engkau berjalan dalam kebenaran setiap hari. Ketika kita dibaptis, kita ditenggelamkan di dalam air. Artinya engkau mati, deklarasi sama setan. Setan, aku bukan lagi milikmu. Hari ini aku menjadi miliknya Kristus. Aku tenggelam dari semua dosa, dan aku tenggelam dari semua bejatan dosa masa lalu, manusia lamaku. Dan sekarang aku muncul menjadi manusia yang baru. Dan mulai detik itu engkau harus memperbarui manusia di area jiwamu itu. Jiwamu harus diperbarui. Tapi ketika engkau ngundang Yesus masuk dalam hatimu, seperti Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25-27, engkau mengalami kelahiran baru. Tapi ketika engkau dibaptis, engkau deklarasikan sama setan, aku bukan lagi milikmu, aku miliknya Kristus. Dan orang bertobat, kan setan nggak tahu, makanya perlu dibaptis, tunjukin itu loh. Mati loh menurut ayat ini. Mati. Dan akhirnya kita dibangkitkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan dari manusia lama, dari dosa, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Yang membangkitkan Yesus, ini namanya kemuliaan Bapa, the Holy Spirit. Karena fungsinya Roh Kudus itu mempermuliakan nama Yesus. Enggak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa menghujat nama Tuhan. Ketika hidupmu dipenuhi Roh Kudus, hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan yang sama dengan kebangkitannya. Ketika kita mati, jageng, pikul, salib, sangkal diri, kita tinggalkan dosa yang lama, mati terhadap diri sendiri, maka engkau akan menjadi sama dengan kuasa kebangkitannya. Powerful hidupmu, dampakmu gede. Ngomong, ibu-ibu belanja sama orang melijo, tahu yang melijo kan? Ke pasar, encim-encim, di toko, di kantor, di pabrik. Ngomong pun orang yang diajak ngomong yang gak kenal Tuhan bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena yang di dalam hatimu memancar keluar. Dan sekarang jadi masalah yang memancar keluar dari hidupmu apa? Aroma yang harum,
menyenangkan hati Tuhan atau aroma apek dan menyebalkan? Coba tanya yang punya istri, yang punya suami, lihat suami istrimu, coba pandang, lihat. Kamu cium apa? Kamu diberkati dengan aku apa enggak? Tanya, kamu bahagia enggak hidup bersama aku? Coba tanya. Yang single, saya berdoa cepat dapat pasangan. Karena harusnya orang yang di samping kita adalah orang yang paling bisa menikmati hadirat Tuhan melalui hidup kita. Karena dia tahu persis apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dia tahu persis apa perubahan di dalam diri kita. Saya udah ngomong berkali-kali, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak bahagia. Enjoy dia, senyum dia, penuh cinta, berasmara, berdegup kencang terus kita nikmati. Karena apa yang di dalam saya ini udah diubah Tuhan. Sakit nggak Pak? Sakit. Nangis nggak? Teriak. Mampu nggak? Mampu. Kadang nggak rasanya, Tuhan ya segi gimana ini Tuhan. Bapak-bapak, kadang kok bertemu dengan istri yang selalu menyalahkan kan, dan istri susah sekali minta maaf kan. Pernah nggak ini perempuan-perempuan? Coba yang perempuan angkat tangannya. Ikutin saya ya. Mulai hari ini saya mau belajar ngomong, aku yang salah ya sayang, aku yang harus berubah. Duh, kok suaranya tambah redup. Kalau laki-laki yang gentle, ya honey, cinta negeri, aku yang salah, aku yang perlu berubah. Gue pengen ngelihat Yesus di dalamku, tapi ternyata ngelihat Yudas. Aku perlu proses. Makanya dikirim istri yang the best, sama seperti kamu tuh aku menjadi sama seperti itu. Tapi kalau istri kan, iya kamu salah, memang mulai sekarang belajar ngomong manis, dan kalau ngomong kotor maaf. Katakan saya yang salah. Ibu-ibu itu kok wangel meniki piye itu ya. Ibu-ibu dengerin, saya mau belajar minta maaf, mau belajar berubah. Colek suamimu nih, kasih senyum yang paling manis. Nanti keluargamu tuh bahagia loh, hidupmu tuh manis dan bahagia. Kok bisa menikmatin surga di muka bumi ini. Bayangin kalau hidupmu isinya perang dingin dengan istrimu. Horor tau. Seperti nonton film setan, genderuwo, kuntilanak, pocong itu loh. Suami saya datang, gemetaran, bukan gemetaran penuh cinta, tapi takut. Artinya, kalau sampai seperti itu, kemuliaan Tuhan gak memancar dalam hidupmu. Karena Tuhan memberikan bukan roh ketakutan. Amin. Kalau sampai hari ini ada orang yang hidup kena ketakutan. Ada yang ketakutan, mengalami ketakutan gak? Takut miskin, takut melarat, takut sakit penyakit, dengerin baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ketakutan datangnya dari setan. Nah, ketakutan itu dimulai karena kita jauh dari Tuhan, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Di mana ada iman, ketakutan hilang. Di mana ada ketakutan menguasai, iman hilang. Yang perlu dilihat itu janji Tuhan. Yang perlu dilihat adalah kebenaran, bukan kenyataan, sekalipun kenyataan sakit. Pahit kadang. Ada yang suaminya belum berubah. Ibu-ibu lihat janji Tuhan, jangan lihat kenyataannya. Janji Tuhan, suamimu akan dipakai Tuhan dan diubah. Suamimu akan diberkatin sehat dan umur panjang. Suami-suami ngeliat istrinya tua, banyak kata-kata melebihi para pengkhotbah. Ingat, suatu hari menurut janji Tuhan, istrimu akan dipakai jadi berkat, jadi pengkhotbah yang hebat. Yang diomongin itu begitu, sehingga hidupmu penuh senyum. Katakan full senyum. Ayo terus, pandangan kanan kiri, senyum dulu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Nyanyi. Bahagia, senyum kanan kiri, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
bahagia bisa memuji Yesus selamanya. Tapi kalau mau gegeran berantem, bisa nyembah Tuhan nggak? Ke gereja mukanya bermuram durja kayak orang ngapain nih? Makanya kalau engkau hari ini nggak bahagia, ada yang salah dengan hidupmu. Hari ini meski bahagia, katakan saya bahagia karena saya tahu Roh Allah di dalamku. Kan ada lagu yang keren itu kan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan. Lah ngapain kamu masih sedih terus-terusan? Siapa yang pernah disakitin orang dan tiba-tiba mukanya berubah? Ada yang kesel sama orang, mukanya berat sekali untuk senyum. Senyum ya, bahagia sekali. Sekarang serahin aja Tuhan, Tuhan yang berurusan kok. Oh ini hari kebangkitan kok. Enjoy dan bahagia dong. Makanya khotbahnya ditambah lagi 15 menit biar panjang. Diberkati nggak apa ini? Kata dulu aha. Yes, ini orang yang powerful. Kita lanjut ya biar cepat selesai. Tepuk tangannya jangan nanggung buat Yesus Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang dibangkitkannya. Powerful nggak ini? Luar biasa. Kalau kita baca firman step by step, kita telan, kita akan ngerti bahwa posisi kita adalah posisi orang yang berkemenangan. Tuhan janjikan kita akan berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Ketika engkau berjalan dalam kemenangan, hari ini berjalan dalam kemenangan, naik level. Ketika engkau naik level, engkau hadapin setan yang levelnya lebih kuat lagi lah. Dan semakin kuat, semakin pengurapannya kuat, semakin tantangannya kuat. Tetap aja enjoy jalan sama Tuhan. Tapi kita coba pakai jalan kekuatan kita sendiri, bapak belur. Bapak, ibu, kalau engkau ngadepin masalah, engkau coba pakai cari jalan keluarmu sendiri. Kamu malah bingung, stres, gak tahu jalan keluar. Ada yang pernah ngalamin persoalan masalah, gak pernah tidur, gak bisa tidur? Bapak, ada nggak? Coba angkat tangannya yang ada. Sekarang kalau nggak tahu jalan keluarnya, makan aja istrimu makan, mulai tidur tenang dalam hadirat Tuhan. Nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin masalah yang nggak tahu jalan keluarga? Kita pusing kok malah. Tapi kita sering seneng kan? Apalagi ibu-ibu ini ya kan? Sudah tahu nggak jalan keluarnya diomongin. Terus piye ya apa? Gimana? Lah gimana? Lah aku nggak ngerti lah ya apa? Lah terus piye? Lah bingung kamu. Dan apa yang terjadi? Susah tidur. Besok paginya migrain. Ngapain? Enjoy, kita punya Tuhan kok. Kadang kita seringkali diperhadapkan dengan masa-masa sulit yang kita nggak tahu jalan keluarnya kan. Pernah ngalami kayak gitu? Apa saya aja toh sama istri saya yang sering ngalami? Ini hidupnya kok bahagia semua sih? Pernah ngalami nggak kayak gitu? Dan ternyata ujungnya ditolong Tuhan kan? Dengerin baik-baik. Yang menjadi jaminan hidupmu di masa yang akan datang, tahu nggak apa? Bukan uangmu, bukan depositmu, adalah semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Kalau Tuhan yang di masa lalu bikin mujizat, bikin terobosan, bikin pertolongan, mempromosi, melakukan sesuatu yang ajaib, di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Yes, gitu loh. Enjoy jalan sama Tuhan. Kita mesti ngerti ini supaya hidup kita itu berkemenangan. Karena ini yang paling agak berat ini, kita masukin masa yang berat ini di ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan. Manusia lamamu harus disalibkan. Karena setelah lahir baru, yang baru adalah rohmu. Tapi jiwamu perlu diperbarui hari ke hari. Apa itu? Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu. Itu yang perlu disalibkan setiap hari. Kalau orang ngikutin emosinya, ngikutin egonya, jadi orang itu kan gampang tersinggung kan. Ketika kau tersinggung, kau marah, akhirnya amarah yang ngontrol dengan hidupmu. Betul apa enggak? Ada manusia lamanya yang dulu suka apa? Ngamuan, tukang bohong, suka berzina, apalagi? Nggak ada ya di sini ya. Malas, tersinggungan. Itu harus diselipkan step dari step. Itu harus dimatikan. Karena perjalanan kita bersama Tuhan tadi, setiap hari tadi,
Kita berjalan dari kematian satu pada kematian yang lain di dalam diri kita nih loh. Sampai kita ini menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, kuasa, otoritas, pengurapannya itu powerful melalui hidup. Nah, kita dipanggil bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta bukan untuk lebih hebat dari pendeta lain loh. Saya dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan orang Kristen seringkali lupa bahwa panggilannya untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Akhirnya bersaing satu dengan yang lain. Insecure, gak aman. Saya lebih senang orang yang saya bimbing, orang yang saya muridkan lebih hebat dari saya. Artinya saya berhasil. Karena panggilan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada orang-orang tertentu coba bersaing, pingin lebih kelihatan cantik, akhirnya pergi ke Korea. Cantik, pingin pergi ke Thailand, malah beli durian montong di sana. Pingin keren, dia coba segala macam cara, melakukannya segala macam cara. Dan karena apa? Dia pingin dapat pujian, pingin dihargain orang. Dengerin baik-baik, kalau engkau hanya sekedar ngejar pujian, ngejar pengakuan orang lain, engkau akan haus dengan pengakuan. Sehingga engkau pakai cara apapun yang sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus berubah dari masa itu. Ada ibu-ibu nih, ibu-ibu bukan di sini ya, di negara Konoha sana. Dan apa yang terjadi? Dia selalu ingin tampil cantik. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak itu ingin tampil cantik kan untuk pasanganmu kan, bukan untuk orang lain kan. Baik, ibu-ibu yang suka ke salon, rambutnya disasak tinggi dan jalannya begini, gemerincing semua, gemerlap semua. Kalau tujuannya itu dapat pujian dari orang lain, capek loh kan. Kita itu kalau ngejar pujian dan pengakuan dari orang lain, jadi orang Kristen yang capek, masih daging. Dan itu harus dimatikan. Segala sesuatu yang seperti itu harus dimatikan. Kita tuh harus mati terhadap diri sendiri. Ego, hawa nafsu, keinginan, semuanya harus mati. Supaya apa? Kristus yang berkuasa. Sehingga hidup kita ini berjalan setiap hari dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Mulai agak keras ya khotbahnya ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dosa gak bisa nyentuh kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bahasa saya berendam dalam hadirat Tuhan setiap hari. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dalam seminggu full ini saya ngajar tentang kedalaman dengan Tuhan. Bagaimana masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Cari bukunya Madam Jane Guyon. Bagaimana masuk dalam keintiman dengan Roh Kudus, mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Atau bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Ngajarin bagaimana kita masuk dalam dimensi kedalaman, ngerti hati Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, sehingga setiap langkah kita tadi, setiap langkah kita tuh, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, itu berjalan dalam ketetapan Tuhan, dipimpin oleh firman. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu, sehingga langkahmu itu tidak pernah salah. Tuhan mau loh setiap langkah kita tidak pernah salah. Berjalan dari kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dari kematian daging satu ke kematian daging yang lain. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Yang jadi masalahnya kekristenanmu hari ini sampai mana? Bener nggak? Sampai benar-benar mengalami kematian daging. Dan hari ini harus mulai. Kalau kekristenan kita nggak jauh beda dengan orang dunia, kalau kekristenan kita kelakuannya nggak jauh beda dengan orang-orang di jalanan sana, percuma dan sia-sia. Terutama yang pelayanan seperti ini, harus mati daging. Amin. Supaya pengurapan itu mengalir, otoritas itu mengalir. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, sampai kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Dan ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan iya. Ini orang yang makan firman kenyang hari ini. Nanti pulang hidupmu akan berubah. Orang-orang di dekatmu akan merasakan hadirat Tuhan. Yang pelayanan ketika engkau berendam dalam hadirat Tuhan, orang akan merasakan hadirat Tuhan yang powerful. Semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa jadi worship leader, semua orang bisa bermain musik, semua orang bisa melakukan aktivitas pelayanan.
Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan His manifested presence, kehadiran Tuhan yang dinyatakan lewat perjalanan hidupmu, lewat pelayananmu, lewat kehidupanmu. Dan harusnya setiap hari kita bisa menghadirkan Tuhan yang real dan nyata. Kehadiran yang real dan nyata itu mengubahkan orang, menjamah orang. Saya udah ngomong kemarin, Tuhan ada di mana-mana, omnipresent. Ada di diskotik, ada di pelacuran, ada di mall, ada di mana-mana. Omnipresent itu tidak merubahkan apa-apa. Yang kita butuh adalah His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan. Dan Tuhan mau diri kita menjadi orang yang bisa menyatakan kemuliaan itu di mana-mana. Seperti Paulus ketika ketemu dengan hadirat Tuhan, mengalami apa? Powerful. Gereja mula-mula ketika mengalami hadirat Tuhan yang begitu power, diubahkan. Petrus yang mengalami hadirat Tuhan, diubahkan. Harusnya hidup kita kemana? Melangkah. Harus membawa dampak seperti itu loh. Tuhan tuh mau seperti itu. Dimulainya dengan pikul salib sangkal diri, mati terhadap diri sendiri dan ego. Dan kamu mulai melangkah berjalan dalam hadirat Tuhan. Miliki keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati terhadap dirimu sendiri, dosa tidak berkuasa. Dengerin, cara yang tercepat untuk pikul salib mati daging adalah berendam dalam hadirat Tuhan. Itu adalah tempat paling aman kita masuk. Kata kitab Mazmur pasal yang ke-91, the secret place most high, tempat paling aman di dalam hadirat Tuhan, tempat tertinggi. Setan gak bisa sentuh, gak bisa jamah. Bapak Ibu, semua dosa itu tidak ada yang instan loh. Dosa apapun juga yang kita kerjakan, ada permulaannya dan kita responi dengan baik loh. Tapi ketika engkau di dalam hadirat Tuhan, kau gak mau nyakitin hati Tuhan lagi. Kau gak mau melakukan kejahatan lagi. Sekalipun dagingmu rasanya pengen teriak, pengen balas, pengen melakukan sesuatu. Tapi karena kita hormatin Tuhan, kita hargain Tuhan yang menyertai kita di samping kita tadi, akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang benar-benar real mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Engkau memiliki kepekaan yang tajam, berubah. Hidup bertahun-tahun kekristenan, udah tua di gereja, kelakuannya tetap aja cerewet, bawel, busuk, jelek. Kata orang dunia, semakin tua kelakuannya seperti anak kecil. Betul apa enggak? Itu kata orang dunia loh. Dengerin baik-baik. Kata firman Tuhan, engkau semakin tua semakin perkasa, penuh hikmat, penuh pengertian. Kata orang dunia, semakin tua matanya semakin rabun. Bagaimana Musa dan Harun matanya masih jelas kok sampai masa matinya, nggak pudar, nggak rabun, diurapi penuh hikmat kok. Saya punya guru rohani, saya banyak belajar dari dia. Namanya Marilyn Dickey. Mungkin umurnya sekarang 100 tahun. Khotbah di mana-mana kok. Makanya kemarin kan saya udah kasih saksian bahwa saya pernah mengalami sakit sampai nggak bisa jalan. Sejak itu saya komitmen berubah, motivasi saya berubah. Dan saya komitmen kita mau umur 100 tahun lebih ya yang ya. Karena umur manusia harusnya 120 tahun menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6. Supaya tambah hari tambah perkasa, nggak nyusahin orang. Jadi berkat. Nggak ada masa kedaluarsa umur yang tua, semuanya bisa jadi berkat, Oma. Oma bisa diberkat buat anak cucunya, ngajarin kebenaran, ngajarin nilai yang ajaib. Saya tuh bersyukur sama orang-orang yang sudah tua. Sekarang saya belajar sama banyak orang yang umurnya di atas 70 tahun, 60 tahun. Rahasianya apa? Karena saya umur baru 47 tahun besok. Dan apa yang terjadi? Saya ngalami sakit penyakit dan saya perlu berubah kok. Saya ingin umur panjang dan jadi berkat. Ini orang-orang yang muda nih, umurnya harus panjang dan tetap jadi berkat, tetap pelayanan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan, yeah, yes. Ya umur panjang ya jadi berkat ya. Puasa intermittent yang gak gemuk ya, supaya sehat, jangan terlalu gemuk, gak bagus. Puasa intermittent. Saya kan dulu datang pertama kali ke sini kan montok sekali kan, gemoy. Karena 80 kilo dan sekarang jadi 75, saya mau kurangin 3 kilo lagi biar langsing. Makanya baju saya agak sedikit gede karena badannya berkurang beratnya. Supaya sehat umurmu jadi berkat. Semakin tua semakin jadi berkat. Ini sebentar lagi selesai. Katakan jangan dong. Ini sebentar lagi saya selesai ini. Ini nggak semangat. Tinggal beberapa ayat dan saya mau selesai. Khotbahnya bagus bilang. Aduh, makasih ya. Tak paksa kamu.
Kalau kita hidup dalam kebenaran, dosa nggak bisa sentuh kamu. Kita di dalam Tuhan bisa ngomong, maut di mana sengatmu. Aku orang yang diurapin Tuhan. Dengerin baik-baik. Ketika kita berjalan dalam hadirat Tuhan, namamu terkenal loh di depan para setan. Namamu terkenal di neraka. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Wah, aku juga kenal Pak Ayu, ini orang urapan ini. Ngerti nggak ini? Oh, saya pernah, kita pernah melayani pelepasan sama orang ya. Baru kita melayani pelepasan sama orang. Baru masuk pintu gerbang, itu orang udah jerit teriak gitu. Setannya tahu bahwa kita orang yang diurapin Tuhan. Terus istri saya dulu kan nggak pernah melayani pelepasan, saya ajak. Saya bilang, kamu tuh diurapin Tuhan. Oh, enggak lah, aku nggak mau lah begini-begini. Coba lihat, suruh paksa orang yang kerasukan situ ngelihat matanya. Setan tiba-tiba teriak dan mengalami kelepasan. Saya bilang, dia baru sejak itu sadar, gue yang diurapin Tuhan deh. Keren ya katanya. Bapak Ibu juga ngalami yang sama. Katakan, saya orang diurapin Tuhan. Hari ini kuasa Tuhan mengalir di dalam hidupku. Aku jadi orang yang perkasa, powerful, jadi berkat. Setan, dengarkan, engkau gak punya kuasa atas hidupku, atas anakku, atas bisnisku, atas pelayananku. Kira-kira kamu ngalami kayak gitu, jalanmu bisa tegak. Yes, aku berkemenangan. Yes, aku powerful. Yes, aku punya pengharapan. Semakin hari permainan musikku semakin powerful. Bener enggak? Tapi kalau kamu jalan, pendeta, aku stres pendeta, tolong tumbangin tangan. Ini pendetanya urapan ini. Cari lagi pendeta yang lain agak gemuk. Ini urapan lagi, minta dinubuatin lagi. Terus ditulesin minyak. Cari ada pendeta lain di sana. Itu pendetanya agak ganteng. Urapan juga. Lama-lama kamu gundul loh diurapin minyak. Yang perlu kita cari adalah hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu, Tuhan yang manifest itu ada di dalam dirimu. Belajar duduk diam di dalam hadiratnya. Matiin handphonemu, matiin tabmu, matiin laptopmu, duduk di dalam hadirat Tuhan. Pingin kenalin hati Tuhan. Waktunya sudah mau habis ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, di ayat yang ke-9. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang penting di ayat yang 11. Kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Tuh, Pak, mana? Belum muncul. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tuh, 2, 3. Demi tuh baca toh ibu-ibu. 1, 2, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu harus mati terhadap dosa, mati terhadap dirimu sendiri. Ayat yang ke-12-nya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kita ini punya tubuh yang fana. Tambah hari rambut saya tambah putih. Dulu kita berpergian tetap kuat, sekarang kok kita perlu capek ya, ini kok cepet capek. Terus istri saya ngomong, mungkin kita tambah usur ya katanya. Oh iya ya, fisik ini kekuatannya berkurang, tapi manusia roh kita semakin bertambah, semakin kuat dan semakin powerful. Amin. Terus, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menurutin keinginannya. Kalau dosa itu takluk dalam dirimu, makanya di area jiwa ini kau harus matikan. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu tidak boleh ngontrol. Harusnya ini mati sejalan dengan firman. Supaya apa? Rohmu yang berkuasa. Kalau rohmu yang kuat, akhirnya jiwamu takluk. Dan makanannya manusia roh adalah firman. Katakan firman. Kekuatannya adalah pengurapan. Itu didapatkan dalam hadirat Tuhan. Do you mudeng or not? Katakan mudeng. Mudeng Pak. Yang jadi masalahnya kita kalau dengar firman hanya dengar khotbah saya ini lama banget, pendeta udah teriak-teriak nih, jam berapa nih, gue lapar ya. Kamu dengerin khotbah 1 jam ini udah jerat-jerit loh. Terus di rumah kamu gak makan firman, gak belajar firman, gak dengerin pengajaran, males baca Alkitab, langsung ngantuk, dengerin khotbah ketiduran. Terus kamu pingin perkasa, pingin diurapi, itu dari mana ceritanya gitu. Padahal manusia roh itu kan perlu dikasih makan kan. Makanya di sini ada acara apa itu? Di sini dari hari Rabu ya. Dari hari Rabu tuh
Ikutin aja lah wes, ikutin lek males baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab tidur? Nggak ada, ngaku kan. Sekarang dengerin khotbah, ada Alkitab audio di salda.org, di-download tuh, puter tuh MP3-nya. Jadi nggak ada alasan orang nggak mau belajar firman ya. Pak, aku sibuk, bohong. Karena Tuhan bukan yang terutama dalam hidupmu. Pak, aku ini, dia itu alasan aja. Ketika Tuhan menjadi yang utama dan terutama, kau pasti berikan waktu kok. Coba ibu-ibu ini, ketika suamimu cuek, apa yang terjadi? Bisa dilempar wajan bapak-bapak. Bener nggak? Mau praktek nggak? Ketika kamu cuek ya seharian ya, bapak-bapak ini cuekin, kira-kira istri ngapain? Lawang orang datang ke salon udah nikah kan? Udah nikah. Istrimu baru ke salon, rambutnya bagus gitu, dia jalannya muter-muter. Terus lakinya diem aja. Sayang, cinta, papi, negeri, rayon Pulau Kelapa, udah gini ya. Lama-lama nih marah loh. Oh iya lo kamu cantik, muaca terus dia. Bener kan? Ya saya ngalami soalnya. Saya ngalami ini, makanya bisa ngomong. Karena apa? Orang itu ya harusnya ya belajar setiap hari itu, berjalan setiap hari, diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Semakin diubahkan, semakin kita disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidupmu akan berkemenangan. Di ayat yang ke-11-nya, demikianlah hendaklah kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Mati bagi dosa. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu harus takluk kepada firman. Amin. Nanti saya ngomong begini ya, nanti mulai dari mobil ini Tuhan mulai urusin hatimu loh. Nanti kalau mulai ada respon yang jelek, dengar khotbah tadi pendeta itu, nanti sepanjang hari Tuhan akan urusin hatimu. Saya khotbah ini Tuhan akan kerjakan hatimu loh. Bilangan Tuhan berikan kemampuan, bilang itu. Udah diajak ngomong susah, udah lapar gitu ya. Tuhan berikan kemampuan menghidupi khotbah ini. Terlalu berat Tuhan. Nanti kamu di sini bisa senyum bahagia, kamu praktek bisa cerita-cerita. Lah kok aku ngalami nih? Artinya Tuhan sayang sama kamu. Nah, makanya kalau menghadapi masa-masa sulit, masa-masa itu, karena biasanya yang dipakai adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Single. Kamu tuh orang hebat, bilang suamimu, bilang istrimu, kamu tuh orang hebat, utusan dari surga untuk meremukkan aku. Dan aku harus tetap senyum, bilang. Tapi kita seringkali mau dibentuk, diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita lari kan dari proses itu. Apa sih? Malah respon kita salah, marah. Dengerin baik-baik ya. Ketika kita ngalami proses kematian daging tadi, mati terhadap diri sendiri itu, artinya kita dimatikan lewat proses, namanya proses peremukan. Dan selalu yang dipakai adalah orang lain. Kita melihat diri kita ini sempurna sama seperti Yesus kan, nggak ada kekurangannya kan. Kadang Tuhan benturkan kita dengan orang lain. Tujuannya ngapain? Matiin dagingmu yang di dalam tadi loh, yang sesuai dengan Firman. Dan ketika kau dimatikan, kau seringkali kan teriak, nggak bisa, ya apa ya. Ibu-ibu seperti beruang kehilangan anak, bapak-bapaknya langsung berbusung dada. Kok yang cari duit kok dia nggak ini? Tuhan sedang ngurusin hatimu kok. Makanya kalau nggak seperti itu, ngikutin aja maunya Tuhan. Karena Tuhan mau bawa kamu naik level. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu yang sedang mengalami proses, mengalami masa-masa sulit. Sebenarnya Tuhan sedang bawa engkau mau naik level. Entah lagi berkat akan datang kepadamu. Tuhan tuh mau berkatnya gede sama kita, mau percayakan besar sama kita. Tapi seringkali Tuhan nggak dapatin wadah yang besar di dalam diri kita, nggak bisa dipercaya. Ngelihat kelakuannya model kayak begini, kok mau diurapi gimana ini? Ngelihat kayak begini mau diberkati, lo isinya ribut, gegeran berantem, piye nih hatinya keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, kok mau jadi berkat, malah jadi batu sandungan malah. Tapi kayak kita nurut, Tuhan nggak kuat, nangis sama Tuhan, nggak usah nangis sama pendeta. Karena banyak orang ketika menghadapi masalah yang dicari siapa? Pendeta, dipikir pendeta itu sakti atau apa itu, mangi tangan, bim salapi masalah selesai. Ada orang yang ribut gegeran berantem dengan istrinya, dengan suaminya, minta tumpangi tangan. Terus kamu pikir kamu udah ribut puluhan tahun, terus tak tumpangi tangan, dalam beberapa 5 menit masalahmu selesai. Kamu yang harus selesaikan, dimulai dari hatimu. Amin.
Tuhan kadang urusin hati kita itu perlu waktu bertahun-tahun karena dableknya kita, karena ngeyelnya kita, karena keras kepalanya kita. Supaya apa? Kita mati terhadap diri sendiri. Ada orang-orang yang harus dibenturin masalah tias gitu. Udah dibenturin, udah bonyok-bonyok, udah benjut semuanya, masih nggak sadar loh kadang loh. Masih ngomong gini, dia yang salah, gue yang benar. Ngawur loh. Harusnya kalau kita ini udah dibenturin, pernah kan ngalami itu kan? Sakit ya. Padahal Tuhan mau hatimu loh. Ketika kita lagi diperemukkan, ngalami proses, sebenarnya Tuhan urusin hati kita loh. Dan rasanya tidak enak toh? Pengen teriak nggak? Kadang pengen marah nggak? Diem aja, senyum aja sekarang. Coba tarik kanan kiri. Loh, kamu berdoa sambil mencucu sama Tuhan. Tuhan, kirim petir menyambar kepalanya. Ngawur kamu. Tuhan kirim malaikat tuh hajar dia. Nggak bisa. Tuhan berkatin dia. Karena Alkitab katakan, berkatilah orang yang nyebelin. Kalau bisa kasih makan yang enak, kasih makan dia. Nanti Tuhan yang ngurusin. Enak nggak? Enak aja. Kan gitu kan. Daging kan selalu pingin berontak kan. Mulai hari nurut. Karena Tuhan mau bawa kamu ke level kebesaran. Dosa nggak akan berkuasa lagi dalam hidupmu. Dengerin, dosa itu bisa masuk habisin kita kalau ada alasan. Namanya kesalahan, sikap buruk. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setan bisa sentuh kita. Setan bisa jamah kita. Maut bisa menguasai kita dengan semua kehancurannya kalau kita ada dosa dan pelanggaran. Kalau engkau berjalan dalam kemenangan, enjoy kamu jalan sama Tuhan ngalamin. Waktu saya sudah habis nih. Bangkit berdiri sama saya. Diberkati apa enggak ini? Katakan, saya makan kenyang hari ini. Maunya saya khotbah 2 jam lagi, tapi kelihatannya mukanya udah lapar. Ku berbahagia, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Angkat tanganmu dua-dua sama berdoa. Tuhan, berikan kemampuan orang-orang yang kau kasih ini, orang-orang yang haus lapar dengan kau ini. Ketika dia pulang dari rumah, mereka mengalami proses di pekerjaan, di mana mereka berada, engkau sedang remukkan hatinya dan respon yang tetap benar di hadapanmu. Dan aku berdoa ada kekuatan ilahi mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan aku materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Aku berdoa untuk orang-orang yang tua diberikan kemampuan dan kekuatan, hikmat dan pengertian. Orang-orang di usia-usia produktif semakin diberkatin Tuhan. Dan aku berdoa untuk anak-anak muda semakin berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Dan aku tolak semua kegagalan, kebangkrutan, kacau, keruwetan yang ada. Aku berdoa diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Dan aku berdoa setiap apa saja yang dikerjakan tangan oleh anak-anakmu ini, Tuhan sendiri yang akan bikin berhasil. Mereka dibawa berjalan dalam terang-Mu, berjalan dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang terlibat pelayanan semakin diurapi dalam kedahsyatan Tuhan. Dipercayakan dalam level yang berbeda, pengurapan yang berbeda. Tiba-tiba dibukakan jalan, ada divine connection, dikoneksi dengan orang-orang ilahi. Secara ilahi akan memberkati, buka jalan. Dan aku berdoa, apa yang aku doakan ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan, God bless you.